Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hildarianda dari kelas 1 MA 19. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat objek mobil bergerak dengan konsep perkotaan. Di sini sudah terdapat codingannya, tapi di sini akan saya jelaskan codingannya ini tuh berfungsi untuk apa saja. Yang pertama di sini ada void setup. Void setup ini dia merupakan fungsi yang hanya dieksekusi sekali oleh program. Selanjutnya di sini ada size. Size ini tuh dia fungsinya untuk membuat lembar kerja pada processing. Selanjutnya di sini ada background. Background ini tuh dia fungsinya untuk memberikan warna pada latar lembar kerja processing. Di samping background ini terdapat kode angka. Kode angka ini merupakan warna yang saya pilih untuk mewarnai backgroundnya. Selanjutnya di sini ada smooth. Smooth ini tuh dia fungsinya untuk memperhalus sudut-sudut pada objek. Di sini ada void row. Void row ini tuh dia merupakan fungsi yang akan dieksekusi berkali-kali oleh program dan baru akan berhenti jika display Windows ditutup atau tombol stop ditekan. Selanjutnya di sini ada integer tipe D yang berfungsi untuk membuat variabel D bertipe integer. D sama dengan second ini tuh dia fungsinya untuk memberikan pengulangan pada hitungan detik. Selanjutnya di sini saya akan membuat background jalanan. Di sini ada fill. Fill ini tuh dia fungsinya untuk memberikan warna pada objek. Sama seperti background, kode angka yang ada di samping objek ini tuh merupakan warna yang saya pilih untuk mewarnai objeknya. Selanjutnya di sini ada rect. Rect ini tuh dia fungsinya untuk menggambar persegi. Selanjutnya saya akan membuat pembatas jalan. Di sini ada stroke weight. Stroke weight ini tuh dia fungsinya untuk memberikan atau mengatur ketebalan garis pada objek. Lanjut di sini ada fill, fungsinya untuk mewarnai objek. Lalu di sini ada rect. Rect fungsinya untuk menggambar persegi pada latar lembar kerja processing. Selanjutnya saya akan membuat gedung 1. Di sini ada fill, fungsinya untuk memberikan warna pada objek. Lalu di sini ada rect, di fungsinya untuk menggambar persegi. Ini merupakan codingan untuk menggambar gedungnya. Lalu di sini ada codingan untuk menggambar pintunya. Yang pertama di sini ada fill yang berfungsi untuk memberikan warna pada objek. Lalu di sini ada rect, dia fungsinya untuk menggambar persegi. Setelah menggambar pintu, saya akan menggambar jendela. Pertama di sini ada stroke weight, fungsinya untuk mengatur ketebalan garis pada objek. Lalu di sini ada fill untuk memberikan warna pada objek. Di sini ada rect, fungsinya untuk menggambar persegi. Lalu di sini ada codingan untuk menggambar jendela di sampingnya lagi. Di sini angka depannya saja yang saya ubah atau angka X-nya yang saya ubah. Selanjutnya di sini ada codingan untuk jendela di bawah jendela yang pertama tadi. Yang pertama di sini ada fill untuk memberikan warna pada objek. Lalu di sini codingannya sama seperti jendela baris pertama, fungsinya itu sama untuk menggambar jendela. Tapi di sini yang saya ubah itu angka keduanya atau Y-nya. Sama seperti jendela kedua, untuk menggambar di jendela baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima, hanya angka kedua atau ini saja yang saya ubah supaya dia agak ke bawah sedikit.
Ini codingannya. Di sini saya akan membuat gedung kedua. Yang pertama ada stroke wake, dia fungsinya untuk mengatur ketebalan garis pada objek. Lalu ada fill untuk mewarnai objek. Lalu ada rake untuk menggambar gedungnya. Rake ini berfungsi untuk menggambar persegi. Lalu kita buat pintunya. Saya kasih fill untuk mewarnai objeknya. Terus kita buat persegi dengan menggunakan rake. Lalu dikasih warna lagi dengan menggunakan fill. Terus kita buat persegi lagi dengan menggunakan rake. Rake ini fungsinya sama untuk membuat persegi. Lalu di sini ada stroke wake, dia fungsinya untuk mengatur ketebalan garis pada objek. Lalu di sini ada fill untuk mewarnai objek, dan di sini ada rake untuk menggambar persegi. Di gedung kedua ini tuh dia pintunya agak bergaris-garis gitu. Jadi codingannya itu di bawah sama, tapi cuman angka kedua atau Y-nya aja yang saya ubah, dan di sini ketinggiannya juga agak saya ubah. Terus di sini juga jendelanya beda dari gedung pertama. Yang pertama saya kasih fill untuk jendela baris pertama. Terus saya gambar persegi lagi dengan menggunakan rake. Lalu saya kasih warna lagi dengan menggunakan fill. Terus kita gambar persegi lagi dengan menggunakan rake. Lalu untuk jendela baris kedua sama aja kayak jendela baris pertama, cuman Y-nya aja yang saya ubah. Begitu juga dengan jendela baris ketiga, hanya Y-nya yang saya ubah atau angka keduanya ini ya. Lalu udah selesai dengan gedung kedua, kita buat gedung ketiga. Di sini ada stroke wake, dia fungsinya untuk mengatur ketebalan garis pada objek. Lalu di sini ada fill, dia fungsinya untuk mewarnai objek. Dan di sini ada rake, dia fungsinya untuk membuat persegi. Terus di sini ada jendela kiri, pertamanya ada stroke wake, fungsinya untuk mengatur ketebalan garis pada objek. Lalu saya kasih warna dengan menggunakan fill. Terus di sini bikin jendelanya menggunakan rake. Ini untuk membuat jendela di sebelah kiri dan kanan, angka pertama atau X-nya aja yang saya ubah. Lalu di sini saya akan membuat awan. Yang pertama kita menggunakan fill untuk mewarnai objeknya. Lalu di sini ada ellipse, dia itu fungsinya untuk membuat lingkaran. Sama di sini juga ada ellipse untuk membuat lingkaran. Di sini juga ada ellipse lagi untuk membuat lingkaran. Nah, ini tuh dia codingan untuk membuat awan di sebelah kiri. Dan di sini itu codingan untuk membuat awan di sebelah kanan. Sama aja kayak di awan sebelah kiri, hanya angka X-nya aja yang saya ubah agar dia bergeser sedikit ke sebelah kanan. Berarti yang diubah itu X-nya, atau di sini angka pertamanya saya ubah. Lalu di sini saya akan membuat garis jalanannya. Yang pertama ada fill untuk mewarnai objek, lalu ada rake untuk membuat garisnya. Nah, di sini juga ada rake lagi 3 untuk membuat garis jalanan di sebelahnya. Yang diubah itu sama, cuman X-nya aja agar dia sedikit bergeser ke sebelah kanan. Lalu di sini ada mobil. Yang pertama itu ada mobil yang di sebelah atas, di sebelah kiri. Yang pertama itu kita buat dulu roda mobilnya. Di sini ada fill untuk mewarnai objek. Lalu di sini ada ellipse untuk membuat lingkaran. Nah, di sini tuh kan ada plus 10 dikali D. Nah, ini tuh dia fungsinya untuk bergerak supaya si mobilnya itu bergerak. Jadi fungsi integer yang D tadi itu dia fungsinya untuk ini. Lalu di sini ada ellipse lagi untuk membuat lingkaran. Lalu untuk membuat badan mobil bawahnya itu kita menggunakan fill untuk mewarnai objeknya. Lalu kita buat rake untuk membuat badan mobilnya. Rake ini berfungsi untuk menggambar persegi gitu.
Terus di sini ada fill lagi. Untuk membuat badan mobil atasnya kita pertama mewarnai objeknya dulu, lalu kita kasih rek lagi untuk membuat badan mobil atasnya yang berfungsi. Rek ini tuh fungsinya untuk menggambar persegi. Lalu setelah udah selesai sama mobil yang pertama, kita buat ala-ala mobil truk gitu. Yang pertama kita buat roda mobilnya, kita kasih warna dulu dengan menggunakan fill. Lalu kita buat rodanya dengan menggunakan elips. Kita buat lagi roda sebelah kanannya dengan menggunakan elips. Lalu kita buat badan mobilnya yang pertama dengan menggunakan fill untuk memberikan warna. Lalu menggunakan rek untuk menggambar persegi. Lalu untuk membuat badan mobil depannya kita menggunakan fill untuk mewarnainya. Terus menggunakan rek untuk menggambar persegi. Terus di sini ada codingan untuk membuat mobil di sebelah bawah kiri. Yang pertama sama kita buat roda mobilnya dengan menggunakan fill dulu, kita warnain. Lalu menggunakan elips untuk membuat lingkaran. Di sini kan dia minus 10 dikali D. Jadi dia itu nanti berlawanan arah gitu, arahnya dari mobil yang di atas. Lalu di sini ada elips lagi untuk membuat lingkaran. Lalu untuk buat badan mobil bawahnya di sini ada fill untuk mewarnai objek. Lalu ada rek untuk menggambar persegi. Lalu di sini ada fill lagi untuk mewarnai objek. Terus di sini ada rek lagi untuk menggambar si badan mobilnya. Terus di sini yang terakhir itu ada buat gambar ala-ala mobil bis gitulah. Di sini ada fill untuk mewarnai objek. Yang pertama kita buat roda mobilnya dulu ya. Ada fill untuk mewarnai objek. Terus ada elips untuk membuat lingkaran. Ada elips lagi untuk membuat lingkaran. Terus buat badan mobilnya kita menggunakan fill dulu untuk mewarnai objek. Lalu kita bikin gambar badannya dengan menggunakan rek. Kita warnain lagi dengan menggunakan fill. Kita buat lagi buat badan mobil depannya dengan menggunakan rek. Untuk membuat jendela mobilnya kita mewarnai lagi dengan menggunakan fill. Lalu kita buat jendelanya dengan menggunakan rek. Nah, di sini codingannya sama aja, tapi yang diubah itu dari yang pertama, kedua, sama ketiga itu angka depannya atau angka X-nya aja supaya dia agak berjarak sedikit. Nah, dari hasil codingan ini tuh nanti dia hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya itu akan seperti ini, dan ini akan berhenti kalau misalkan ini saya tekan dan ini saya tekan. Oke, jadi segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.